Teman-teman, pandemi telah menyebabkan perubahan yang luar biasa di tingkat bisnis dan industri. Di tengah pandemi banyak sekali bisnis yang berjatuhan, tetapi perlu diingat ya, di tengah pandemi pula banyak bisnis yang justru rising gitu. Jadi ada yang the fall dan ada yang the rise. Yang the fall biasanya adalah industri-industri yang sifatnya adalah low high touch dan high crowd ya, banyak persentuhannya secara fisik dan banyak kerumunannya. Sementara industri-industri yang rise adalah industri-industri yang low touch dan less crowd ya, nggak banyak persentuhannya dan nggak banyak kerumunannya ya. Nah, menarik sekarang coba kita lihat kira-kira apa yang the fall dan apa yang the rise ya. Coba teman-teman kita lihat satu-satu. Yang tadi diingat ya, yang the fall itu kebanyakan adalah industri-industri yang high crowd dan high touch ya. Contohnya adalah hotel dan tourism ya. Hotel itu sifatnya memang high touch ya, banyak sekali persentuhan, hospitality dan seterusnya ya, sehingga di masa pandemi tourism itu agak berat ya, agak struggling dan mungkin nanti pemulihannya juga agak berat ya, karena sifatnya yang high touch tadi. Yang kedua adalah airline, teman-teman. Di masa pandemi, masyarakat nggak banyak naik pesawat karena 3 alasan. Yang pertama adalah karena mahal. Kenapa mahal? Karena dengan overhead yang sama, kursinya harus dikosongin ya untuk kepentingan social distancing, maka ketika kursinya berkurang, revenue-nya berkurang, ya, cost-nya tetap, maka kemudian tiket terpaksa harus naik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah repot karena mesti harus tes antigen segala macam ya. Terus kemudian yang paling krusial adalah tidak aman, relatif tidak aman, karena dari Jakarta ke Bali 2 jam kita di dalam udara tertutup, maka proses penularan akan bisa sangat masif ya. Itu airline yang kedua, teman-teman. Yang ketiga adalah MICE ya. MICE, meeting incentive conference exhibition. Kenapa struggling MICE di masa pandemi? Karena memang sifatnya yang high crowd ya, jadi banyak kerumunan ya. Makanya sekarang ini di seluruh dunia event-event ya besar itu ditunda semua. Berikutnya adalah bar and resto ya. Kalau sebelumnya kita makan itu dine in ya, seru, kita mesti harus ke restonya, tetapi dengan adanya pandemi maka terpaksa kita hanya bisa pesen ya. Makanya kemudian ghost kitchen itu menjadi model bisnis ya, operating model yang populer di masa pandemi ya, bar and resto. Berikutnya adalah bioskop dan entertainment ya. Jadi bioskop ini karena ruangnya tertutup, kemudian juga kerumunan, maka sampai sekarang masyarakat masih tidak berani untuk nonton bioskop. Apalagi ada alternatif hiburan yaitu home entertainment ya. Kita lihat berbagai hiburan itu melalui platform streaming ya, itu dilakukan di rumah. Makanya home entertainment itu justru growing. Berikutnya adalah sport, teman-teman. Jadi kita tahu bahwa ya olimpiade dibatalkan, ya liga itu tidak ada penontonnya ya, kemudian Formula One dan seterusnya. Jadi sport juga industri bisnis yang berat di masa pandemi. Kemudian mall dan retail ya. Mall karena tertutup AC dan seterusnya, crowd-nya juga besar, maka kemudian banyak orang takut untuk ke mall. Sampai sekarang mungkin masih di 40%, 50%. Mall tidak bisa ramai. Dan ini mungkin akan berjalan di kenormalan baru, mall akan tidak seramai dulu lagi ya. Itu yang default, teman-teman. Sekarang yang di rise yang menarik ya. Yang di rise apa saja bisnis-bisnis yang justru industri yang justru rising di masa pandemi ya. Yang pertama adalah grocery dan e-commerce, teman-teman. Ya, jadi grocery ini karena saya mengatakan the four consumer mega shift, yang pertama itu adalah konsumen itu back to the bottom. Jadi kebutuhannya yang simple, kebutuhan basic, yaitu makan, minum, dan kebutuhan yang pokok. Ya, makanya grocery itu tumbuh luar biasa. E-commerce ya, Tokopedia, Bukalapak juga growing luar biasa. Karena ketika kita tidak bisa belanja di pasar, di toko, maka kita melakukan pembelian melalui e-commerce atau melalui marketplace ya. Itu yang pertama, grocery e-commerce. Yang kedua adalah delivery, teman-teman ya. Jadi logistik dan delivery, kurir dan seterusnya. Sekarang ini pertumbuhan delivery kurir itu luar biasa, teman-teman. Ketika e-commerce-nya maju ya, orang beli semua secara online, maka barangnya harus dikirim. Nah, pengiriman ini yang ditangkap oleh banyak perusahaan-perusahaan logistik, perusahaan kurir, maka di masa pandemi logistik dan kurir itu tumbuh luar biasa. Berikutnya food delivery. Ya, ketika kita tidak bisa dine in,
maka kemudian platform kayak GoFood ya, kayak GrabFood itu menjadi solusi yang bagus ya. Jadi food delivery, online delivery itu growing di masa pandemi. Berikutnya remote working teman-teman. Jadi kita tahu bahwa dulu kita nggak pernah kenal Zoom gitu ya, nggak pernah pakai Zoom, Webex dan seterusnya. Sekarang hampir tiap hari saya bisa ya 10 kali, 15 kali itu kita meeting sehari ya pakai Zoom ya. Valuasi market cap dari Zoom naik luar biasa di seluruh dunia karena marketnya lagi growing. Berikutnya adalah streaming services ya, ada Spotify, ada Netflix, ada Disney. Sekarang Disney lagi kenceng promosi ya, karena memang semua orang tinggal di rumah ya, nggak bisa ke bioskop ya, nggak bisa nonton konser, maka alternatifnya adalah melalui streaming services. Makanya streaming services itu growing luar biasa di masa pandemi. Berikutnya adalah media dan telco teman-teman. Jadi karena kita banyak di rumah, nggak bisa kemana-mana, maka kita pakai Instagramnya makin kenceng, Facebooknya makin kenceng ya, dan IndiHome-nya juga makin kita banyak pakai, koneksi menjadi sangat penting ya, makanya telco dan media itu menjadi growing luar biasa. Online learning teman-teman, ruang guru dan seterusnya, Genius segala macam, awalnya sudah tumbuh, tetapi dengan adanya pandemi tumbuhnya lebih kenceng lagi ya. Terus telemedicine teman-teman ya, telemedicine di Indonesia awalnya sebelum pandemi pertumbuhannya konservatif. Ya, tetapi terutama orang-orang tua takut ke rumah sakit, takut ketemu dokter, maka yang dilakukan adalah menggunakan platform telemedicine, maka kemudian Halo Dokter, Halodoc itu tumbuh luar biasa di masa pandemi ya. Jadi teman-teman ada the fall, ada the rise. Pertanyaannya, so apa yang harus kita lakukan sebagai marketer, sebagai entrepreneur untuk mensikapi tumbangnya industri di satu sisi dan rising-nya industri di sisi yang lain. Sebagai entrepreneur teman-teman, saya mengatakan Anda harus pinter-pinter mencari bisnis-bisnis yang berada di the rise, bukan bisnis-bisnis yang ada di the fall ya. Makanya saya mengatakan ya, tahun ini ya Anda harus bisa lompat ya. It is time to leap ya. To leap untuk melompat dari mana ke mana? Dari yang the fall melompat ke yang the rise.